dukun yang muncul di YouTube, gua 1000% menyatakan bahwa nggak mungkin mereka bagian dari satanik. Gua nggak setuju dari Brother Mars tentang kayak nantang. Itu nggak boleh. Bukannya mereka dukun, harusnya kan punya ilmu pelaris. Iya, makanya harusnya penglaris, kenapa bisa ngaku? Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone, jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian mesti subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue, dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah, dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan, guys. Terus begitu, yang kedua, kalian wajib follow Instagram Dennis Syaresta, Cocok follow it, si Cocok Cici. Terus begitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus begitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, Dennis.Syaresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh, jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Hai, kembali kontakan Dennis. Kontakan Dennis, suka-suka Dennis. Kali ini bintang tamu kita ada Kakak Mongo. Aku senang loh lihat Kakak Mongo stand up, ngoceh-ngoceh, bacot. Gue berasa kayak partai dipanggil kakak. Kan kakak ya? Abis namanya Koko? Cici. Aduh, Cici Mongo. Iya. Gue bahagia loh, gue bisa diundang di sini. Kenapa tuh? Ya, maksudnya ya gue ketemu cewek cantik, famous. Amin. Ya kan? Berantem mulu. Berantem sih emang udah logik manusia nih. Udah logik manusia ya. Kalau ada orang yang itu ya kita kadang kan ada yang dengan lembut, tapi kan ada juga dengan yang ngamuk-ngamuk. Ya betul. Dong. Tapi nggak ada masalah kok buat gue, karena buat gue santai aja lah. Ya iyalah, hiburan aja, orang gue juga ya setan, kita santai aja. Nah, sekarang kan topiknya kan di kita tuh lagi rame nih, masalahnya kisru tentang perdukunan. Kalau lagi rame kan perdukunan itu? Iya, lagi rame banget. Iya, Kak Mongo kan dulu kan termasuk salah satu gereja setan ya? Ya, gue dari komunitas Komunitas gereja setan. Nah, aku mau nanya, Daus dan kawan-kawannya itu pernah ketemu nggak di gereja setan itu? Nggak pernah. Oh, nggak pernah ya? Nggak pernah. Nggak pernah ketemu. Kalaupun mereka mungkin pernah bergabung, ya semua pastinya cuma sebatas simpatisan. Oh, simpatisan. Ya, karena kan di satanik itu ada dua level. Satu membership, yang satu simpatisan. Oh, ada membernya gereja setannya? Iya dong. Nah, membership otomatis kalau melihat dari beberapa fenomena-fenomena dukun yang muncul di YouTube, gua 1000% menyatakan bahwa nggak mungkin mereka bagian dari satanik. Kenapa? Karena penjelasan mereka tentang dunia kegelapan agak sedikit nggak valid lah. Contohnya? Ya mungkin mereka bermain di ranah okkultisme, bukan di satanisme. Kalau gue kan di satanisme. Oh, lebih tinggi itu ya? Beda dong. Hierarkinya kita bertanggung jawabnya langsung kepada the Nine Lord. Tapi kalau okkultisme biasanya hanya kepada Prince of the Darkness. Pangeran kegelapan. Nah itu mereka biasanya hanya selalu menggunakan perantara cantik. Gue pengen sembuh nih, ya gue ke dukun. Nah nanti dukunnya hong, jabah hong, gue tukang bohong, gue juga tukang bohong. Gitu. Nah otomatis nanti dia minta ke orang ini minta ke orang ini. Karena kalau level perdukunan itu, level okkultisme hanya sampai tertinggi itu teritori. Kalau enggak dia agak lewat sedikit, tapi nggak mungkin naik ke level di atasnya. Teritori itu ya hanya berkecimpung di wilayah-wilayah yang ada di seputaran kita tinggal. Yang gue pernah bilang bahwa setiap hal yang selalu diceritakan turun-temurun dan menjadi sebuah kepercayaan itu menjadi legenda. Nah itulah yang teritori. Itu terjadi di dunia nyata. Jadi contohnya kayak lu nih, gue pingin kaya gitu.
Lu pasti datang ke orang itu akan janji kekayaan dengan term and condition. Ada syarat dan ketentuan, harus nyiapin ini, nyiapin itu, dan begini-begini. Nanti orang itu yang akan ke sana. Nah, biasanya kan selalu identik dengan blorong. Blorong apa tuh? Nyi Blorong. Nyi Blorong. Nyi Blorong. Ya, katanya kan Nyi Blorong tuh pemberi kekayaan. Nah, Nyi Blorong kan pasti ngasih. Tapi kan ada term and condition. Kalau di satanik tidak. Tumbal kan kalau dukun itu berarti ya pakai tumbal. Dia tumbal, ya tumbal apa dia sapi atau mungkin anak yang dalam kandungan. Bisa tuh ya? Bisa dong, atau the next generation. Jadi mungkin nanti kalau istri lu punya anak itu buat kita. Kita kan kalau di satanisme enggak. Jadi ini perbedaan satanisme dan dukun. Iya, kalau di satanisme kita langsung ke Baal. Baal tuh ya nama angel, the dark angelnya, malaikat kegelapannya tuh namanya Baal. Nah, dia sebagai Lord of Well, dia nggak minta tumbal itu, dia nggak minta tumbal berbentuk anak atau apa, tapi dia ambil your soul, ambil jiwa kita. Yoi. Terus? Ya udah, berarti kalau seandainya kedatangan Tuhan jadi, ya lu nggak mungkin jadi bagian dari Tuhan, karena your soul udah with sama Baal. Sama si Baal. Jadi lu otomatis 1000% pasti go to hell, not go to heaven. 100%. 100%. Kalau itu nilai tertinggi cepet, langsung. Tapi kalau nilai tertinggi cetiau ya tetap persen, tetap udah pasti dimasukin sama si Baal. Iya, akan ikut gengnya dia. Jadi tidak, oh iya. Tapi apakah orang itu akan kaya? Pastinya. Pasti. Tetapi untuk bisa itu nggak gampang kan, harus manggilin dia. Harus gimana caranya? Macem-macem. Caranya gimana? Kan harus nyediain apa yang menjadi benda favorit. Bari lu harus nyigil. Nyigil tuh kan setiap angel tuh ada sigilnya, ada shieldnya, ada tulisan-tulisannya. Nanti lu taruh situ, nanti taruh lilin apa, dia suka benda apa, dia suka apa. Kalau kayak Lucifer, dia suka tuh the black roses, black rose tuh. Tapi yang hasil lu sendiri yang bikin jadi hitam, dijemur gitu. Buat cat hitam? Enggak, mutiara yang merah tapi jadi kering. Kan itu berubah jadi hitam kan. Nah, salah satu itu nanti taruh di itunya, di sigilnya dia. Udah tinggal sigil itu yang kayak coretan gitu ya. Terus? Iya, nanti ya dong. Jabahong gitu. Oh, tapi kalau satanisme nggak pakai begitu. Ada itunya, ada apa? Ada modulnya, ada kalimatnya untuk manggil. Apa tuh? Ada. Ngapain nanyain gue balik? Gue udah anak Tuhan. Jadi kalau Jadi kalau gue lihat fenomena yang terjadi adalah fenomena okultisme yang gue boleh jujur, gue setuju dengan pesulap merah. Gue setuju dengan Marcel bahwa yang namanya sebuah kebohongan, sebuah manipulasi itu harus dibongkar. Betul. Karena biar bagaimanapun orang yang sakit duitnya 5 juta terus lu minta 15 juta dan ternyata itu hanya sebuah trik. Iya, so stupid lah kalau ya. Karena kalau orang Cina bilang tuh lu bener-bener sencing. Sencing ping. Ya, plusnya ada plusnya. Hanpen. Ya, jadi udah gila bodoh lagi gitu kan. Sama bonal, nggak ada otak. Maksudnya tuh logik aja mindsetnya kita. Kalau emang itu untuk kebohongan, untuk atraksi, ya bilang aja di pesulap aja, gitu. Jangan dibilang buat bisa nyembuhin orang. Iya, kasihan loh. Maksudnya udah dengan kondisi mereka udah nothing, terus harus disuruh cari 15 juta untuk nyembuhin, tapi ternyata batunya dibelinya juga di rawa bening. Iya, rawa bening. Kiloan lagi. Nah itu, jadi maksudnya gue setuju banget dengan Brother Marcel. Iya, betul. Aku juga setuju dengan Marcel yang membuka. Ada yang gue nggak setuju dari Brother Marcel. Apa itu? Tentang kayak nantang. Nah, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Itu jadi sebuah kesombongan. Nah, itu nggak boleh. Jadi lebih bagus ya udah buka aja triknya, tapi yang itulah. Nah, itu juga sama dengan beberapa konten yang kayak nantang Mbak Rara suruh manggilin hujan, dapat duit. Nah, itu juga nggak boleh karena ada ada yang namanya pakemnya di dunia satanik maupun dunia okultisme, nggak boleh seperti itu. Di dunia satanik tuh ada ininya. Ada loh. Kita di satanisme tuh santai-santai aja, kecuali ada yang nyolek kita lah, itu kita nggak boleh diem. Karena di satanik itu kalau untuk ngantem orang tidak lagi menggunakan kalimat, tapi by finger. Gimana tuh? Ya kalau di ajaran agama Kristen tuh di Mazmur 144, ajarilah tanganku untuk bertempur, jariku untuk berperang. Jadi kita nunjuk. Mati kau gitu. Iya, tumbang lu. Letak pak.
Serius? Iya. Gini dong? Iya. Nggak pakai baca mantra? Enggak. Kalau satanisme tuh beda ya, berarti sama dukun ya. Kalau dukun kan semua pakai mantra apa segala macam. Kalau di satanik enggak, manggilin siapa aja cuman ketok tembok. Nih setan tuh? Iya. Datang? Bisa. Gue udah tobat. Tobat? Gue udah tobat, takut gue manggil. Takut ya? Nanti nggak pulang-pulang. Enggak, yang diusir dulu satu, ntar dia ngajak temennya jadi 7, 8. Kurang ngusir satu aja udah mumet. Gue udah pingin meninggal, disiksa. Jadi sebenarnya sih sah-sah aja deh nih. Sah-sah aja punya konsep atau cara untuk menyembuhkan orang. Kan ada juga selain perdukunan kan ada herbalis. Itu juga bisa. Herbal itu kan menggunakan tumbuh-tumbuhan. Ya sama dulu kan belum ada dokter. Dulu kan cuman ngerok pohon, direbus obat gitu-gitu, atau teh yang diituin, atau air yang ditaruh di atas genteng, air yang kena bulan. Kan pasti ionnya lebih begini. Itu kan juga bagian dari penyembuhan. Iya, setuju aku kalau herbal. Nggak boleh tuh ngebodohin orang. Iya, yang katanya uji santet terus keluar kerisnya padahal dipencet. Ya. Nyala. Ya. Kalau dalam dunia okkultisme itu fenomena seperti ini tuh nggak bisa dibuat-buat. Dalam okkultisme? Iya. Kalau dibuat-buat berarti orang itu cupu ilmunya. Apa ya cupu? Bukan cupu lah, berarti bukan nggak punya kayaknya. Nggak punya lah kalau bukan trick only. Trick only, cocoknya jadi pesulap. Iya. Jadi terus yang kedua kayak Mbak Rara gitu, sebagai seorang pemanggil hujan. Pawang hujan. Ya, pawang hujan. Itu ada term and conditionnya di dunia satanik. Kalau Mbak Rara itu termasuk okkultisme apa satanik? Kemungkinan besar kalau dari sisi gue masuknya okkultisme. Karena dalam dunia satanik tuh hujan itu adalah berkat. Jadi kalau lu hambat, lu menghambat berkat. Yoi. Jadi dunia satanik itu dia pakemnya adalah real to real. Jadi kalau seandainya lu pingin hujan itu nggak ada, nggak adain, tetap harus ada, tapi bisanya di hold, ditahan gitu. Dipospon. Iya, ditahan bisa kok, tapi jangan dipindahin. Karena hujan tuh ada berkah untuk satan. Enggak, hujan itu buat daerah itu. Nah, lu tahan, terus daerah itu nggak dapat hujan. Kering dong. Ih, kasihan dong. Jadi maksudnya gini, yang ada bisanya adalah menahan, soalnya kayak lomba 3 jam. Ya udah 3 jam. 3 jam tertahan. Iya. Nanti itu pas lagi nggak apa-apa. Kayak gua boleh tanya sama Giring Neji sama teman-teman. Gua ngonten di kota baru, ibu kota negara baru di Pasir Panajam ya, di Kalimantan. Kita lagi syuting siang, panas banget. Ya gue manggil awan nutupin matahari. Gimana caranya? Begini aja? Enggak, namanya nulis huruf malaikat, namanya angelic. Udah, dia datang tutup, selesai gue bilang udah balik lagi, udah terus lagi. Ya karena maksudnya itu tuh masuk satanik dong, berarti masih dong. Angelic itu kan bukan satanik. Oh, kalau angelic udah bukan setan? Enggak dong. Tapi udah nggak setan sekarang. Udah, kalau gue masih setan, mending gue jadi satanik daripada satanik ya. Daripada artis. Oh iya, benar lebih kaya. Iya ya. Iya, kita kan gajinya per jam. Serius? Ya iyalah. Digaji jadi satanik? Ya iyalah. Yang gaji siapa? Adalah. Siapa? Adalah. Ini gaji? Digaji. Yang gaji orang apa setan? Komunitas. Iya. Oh, digaji. Iya. Gue baru tahu setannya digaji. 7 juta. Serius tuh? Iya, orang gue LC. Hah? Gue kan leadership komite. Oh, gue kira kayak di company-an. Ya, suka ke karaoke. Suka mangga besar ya. Gue mau tanya. Gue mau nanya, LC Sun City apa ini? Ya, apa berarti anak Lokasari. LC itu leadership komite. Jadi komite pemimpin. Jadi kita megang Asia tuh ada 7 orang. Nah, gue orang keduanya, satu-satunya orang Asia. Wah, ini baru beneran guys, ini the next level beneran. Tuh, jadi gue kaya ya? Ya, lebih kaya pada dukun-dukun loh berarti. Ya iyalah. Kita mah kan nggak nipu. Kita kan mencari jiwa namanya. Kita nyari member. Serem ya, Wak? Yoi, karena kita dapat duitnya orang kan ya, berarti duit lu banyak begitu. Komunitasnya dari mana?
kartel narkoba sponsorship. Oh iya, Sakongsa. Iya, 303. Pornhub. Iya kan, itu member. Itu juga sponsorship. Belum lagi komunitas besar yang menguasai perekonomian dunia itu juga membership. Siapa tuh? Itu juga merupakan sponsorship. Sekarang perhitungannya kalau narkoba kalau dalam 1 bulan punya 7 triliun, dia hasil setor ke kita kurang lebih 10%. Oh 10%. Iyalah, sama kayak gereja perpuluhan. Iya, cuman bedanya gereja setan aja ya. Iya, gereja. Kaya loh. Cuman kalau gereja setan kan perpuluhan yang 10% itu kan digunakan untuk membayar gaji tim. Kalau di gereja kan ada yang buat membeli ibu gembala Birkin. Ya bikin krokok. Ibu gembalanya. Iya, jemaatnya masih bilang. Iya kan, maksudnya Ibu gembalanya pakai krokok. Pakai Birkin 2,5. Nah, jemaatnya pakai Pedro. Pakai Pedro. Kita bingung. Iya, yang kaya siapa ya? Jadi maksudnya gue bikin 350 juta loh ya. Iya loh. Tapi jemaatnya Pedro yang diskonan juga yang diambil. Sama Swallow. Iya. Tapi ya apapun itu tetap menjadi berkat ibu gembala pun. Yang penting kan, tapi kan nggak semua ibu gembala. Betul. Nggak semua. Ada gue juga teman ibu gembala juga pakai Birkin, tapi yang ambas. 480. Bukannya 350 juta ya? Enggak ya. Ada yang 1.200.000 sama boxnya. Sama boxnya? Kalau yang diambas 3,5 ambil sendiri, bawanya kresek. Nggak usah pakai box. Iya, tapi kreseknya ada itu perianan toko. Perianan toko. Jadi kalau dalam dunia satanik dengan dunia okultisme itu dua hal yang sebenarnya cara kerjanya berbeda banget. Kalau dalam dunia okultisme mereka menjadi perantara. Kalau dalam dunia satanisme kita itu menjadi bagian. Bukan perantara lagi, bagian dari situ, bagian dari setan. Jadi kita kepekaannya di atas rata-rata. Six sense gitu udah punya dong. Di atas rata-rata. Six sense apa segala macam? Di atas rata-rata. Oh di atas rata-rata? Di atas rata-rata. Jadi bisa apa aja tuh? Apa aja. Rumah lu juga dari tadi gua baca. Ada apa? Ada apa aja. Ada apa aja? Jadi cuman begini Den. Gua selalu memberi solusi yang sangat ringan. Gua nggak mau kayak ngebersihin satu tempat gua minta duit. Enggak. Gua haram hukumnya. Lu kasih puji Tuhan, lu nggak kasih juga gua nggak keberatan. Karena gua sistemnya pengen membantu. Karena setiap yang namanya usaha pasti ada like and dislike. Betul. Yang like senyum, yang like muji, yang dislike pasti melakukan banyak hal, manuver untuk membuat usaha lu bangkrut. Ya kan, membuat usaha lu jadi nggak baik, membuat orang-orang yang kerja lu nggak betah. Betul. Ya toh? Kadang-kadang dari sisi spiritual dia mindsetnya ke pikiran. Oleh sebab itu kalau dalam agama Kristen tuh Roma 12 ayat 3, janganlah pernah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Jadi standar hidup kita tuh harus sudah mulai kita kita mulai saklekin. Oke, gue begini. Jadi kalau dalam namanya usaha bikin tuh kayak orang Cina bilang feng shui dan hong shui. Jadi nggak usah pakai dukun. Benar. Ngapain pakai dukun? Mending duit bayar dukun 50 juta buat modal muter. Iya benar. Jadi gue selalu begitu. Kalau gue di rumah, orang-orang gue di rumah, orang tanya gimana caranya lu bisa bertahan 11 tahun menjadi stand up comedy termahal sampai hari ini. Ya gue nanam bunga. Bunga apa? Lotus. Oh gitu ya? Buat feng shui? Iya. Kita tanam juga deh abis itu ya, tanam 5. Harus beli tuh lotus. Gue baru mau bilang banyak, lu harus beli lotus. Lotus itu adalah bunga yang menjadi bumper untuk setiap hal yang berbunga hitam. Oh dia bisa membumperin gitu ya? Iya. Oke. Lotus. Tapi bukan teratai ya. Teratai sama lotus ya. Mirip tapi mirip. Iya, teratai yang di atas air, lotus yang ada tiangnya. Yang naik. Baru nanti dia di atas pecah toh yang warna orange, warna pink. Warna pink. Oke, nanti kita beli. Kalau gua di rumah ada 2 bunga yang gua jadiin bunga bumper. Apa aja itu? Wijaya Kusuma yang satu. Wijaya Kusuma. Kalau dia berbunga putih bersih berarti aman. Tapi kalau dia berbunga dia kuning berarti ada something. Nah yang kalau harus lakukan jangan panggil dukun, bersih rumah. Ngapain manggil dukun lu PA?
Gue mah gak pernah pakai dukun, gak percaya. Daripada buat telepon dia main Mobile Legend. Iya benar. Cakep. Iya dong. Yang hidup itu selalu logically. Kita harus berusaha sebisa mungkin tuh logik. Betul. Kalau lu kurang laku, jangan selalu menganggap wah ini harus pada penggaris. Ciong di gua nih, ini gua nggak cocok nih. Gua kayaknya nanti 2025 baru gua punya pasangan. Itu kan goblok, lu percaya. Itu orang bodoh kalau bahasa Greek. Kalau bahasa Alkitabnya orang bebal. Percaya terhadap begituan tuh orang PA kalau bahasa sekarang. PA aja nggak boleh ngomong gila tadi somasi lo. Gua ya. Jadi lebih ke logically main. Mungkin lu belum waktunya punya pasangan, mungkin Tuhan izinkan lu dulu nabung. Karena untuk di Jakarta pacaran sekarang nggak mungkin lu ajak ke Monas. Betul, iya lah. Kemarin gua ajak cewek gua ke Monas, dia ngomel. Ngomong apa? Mau ngapain kita ke Monas? Mau liatin bintang. Mau foto-foto. Terus gue bilang ya udah kita ke Atrium, deket dari sini. Ya Atrium lagi. Esteller 77 lagi ya? Esteller 77 lagi. Maunya kan, ke PI shopping maunya. Padahal kan Esteller 77 enak banget ya. Enak. Iya, sekarang. Jadi kadang-kadang cewek Jakarta itu, jadi kalau lu nggak laku bukan karena lu didukunin. Karena emang lu nggak laku. It's not the time, kan Alkitab, maksudnya kan ada prinsip bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Betul, amin. Ya kan? Jadi ya udah mungkin lu disuruh nabung atau mungkin buat cewek-cewek juga, Kak kenapa ya gua kok so? Ya mungkin lu lihat lagi ke diri. Cowok pengen deketin tapi kalau ngelihat lu belang kan juga cowoknya mikir. Karena korban skincare. Korban skincare, skincare abal-abal. Mukanya Korea, lehernya tetap Bali. Muka putih banget, lehernya hitam. Jadi kan cewek belang, cebek namanya. Tapi kalau dipakai filter TikTok cantik, Po. Iya, kalau bicara soal filter tuh bahaya. Dan kalau kita mencari pasangan menggunakan media sosial juga jebakan Batman. Jebakan Batman. Temen Mongol juga begitu. Gimana? Dia ada ketemu cewek, ceweknya foto sama bunga. Pas ketemu ternyata ceweknya sumbing. Sumbing. Jadi ketutupan bunga. Oh iya. Aminya me. Aminya me. Nggak, kita nggak ngejek ya. Kita tidak ngejek. Maksudnya gini, ya kita lebih bagus kalau memang mau mencari kekasih atau apapun, yang settlein diri. Gue juga dulu Den, waktu gue masih sebelum jadi stand up, gue juga menyadari diri dengan kondisi gue sebagai anak jangkis karena mantan anak jangkis. Ya kan, jange, kurus, tinggi, najis tuh. Oh ya, ada najisnya. Kurus banget dulu. Jadi gue berusaha untuk nyari duit aja dulu. Dengan gue punya duit, otomatis everything under control. Bukan make kan? Enggak, gue nggak pernah pakai narkoba. Nggak pernah. Udah tobat. Udah tobat. Udah tobat. Jadi gue terakhir make itu waktu masih aktif di sana. Tapi gue nggak pakai putau. Gue nggak pakai ganja. Karena buat kami di dunia satanik khusus membership yang levelnya atas, itu kita pakainya hasis. Hasis? Hasis tuh sabu? Nanti googling aja. Googling aja hasis. Tapi googling jangan coba. Iya, googling aja. Iya, googling. Karena kalau coba takut ditangkap BNN. Iya. Karena Indonesia harus bebas narkoba. Tuh, jauhin narkoba untuk generasi maju, karena lebih maju. Buat lu pingin jadi anak keren, tuh narkoba itu bukan solusi. Yang paling bener kalau lu pengen keren tuh prestasi. Betul, cakep. Mungkin lu jadi seorang kreator, buat konten YouTube, buat TikTok. Kan TikTok sekarang dapat duit. Iya, dapat duit sekarang. Gue kemarin aja live nggak sengaja dapat $30. Iya, disawer. Iya. Ih, $30. Nih kalau gue nggak usah stand up, gue TikTok. Soalnya capek loh kalau stand up. Kan tinggal ngoceh-ngoceh doang, lu mah udah lucu. Mata lu. Lu kirain jadi stand up tuh, Mbak, keren. Iya, gampang. Dia ngebangun crowd orang tertawa tuh nggak gampang, Den. Masa sih? Ya, orang mah kalau lu nggak usah ngomong, lihat tuh udah ketawa. Ya, orang lihat muka gue juga udah lucu. Iya, kenapa bawaannya? Jadi kalau di dalam dunia usaha tuh selalu harus ke situ. Jadi kalau seandainya ada something yang berbeda, jangan manggil dukun. Ya iyalah. Bersihin aja rumah. Mungkin ada something yang salah dalam penempatan, bisa tuh. Betul. Karena kalau mengikuti rule-nya adalah kemungkinan besar apa yang berat. Baru yang kedua, jangan sampai selalu berpikir dengan gara-gara lu gua nggak hoki lu, temen. Gua punya temen, lu kok jadi boswe. Ya, jadi lu kayak temen yang linta, numpang ngambil darah jatuh lepas ketemu gitu kan. Dan sekalipun memang itu realita banyak. Realita banyak, ya parasit. Yoi, di saat kita jadi artis, temen banyak. Wih, ngaku banyak loh, bahkan sampai ngaku saudara loh. Oh gitu ya? Iya. Dulunya pas bokeh
nggak ada. Gue di pinggir jalan nggak ada yang datang. Nah, yang paling gila tuh mereka gajian hilang. Oh iya benar. Ya, pasti udah tengah bulan telepon, yuk karaoke yuk Inul. Dia tahu pasti gue bayarin kan. Dan yang paling rese tuh gue undang dia dibawa temen 3. Alasannya buat temenan. Buat temenan juga. Terus yang bikin gue selalu ingat adalah khususnya buat Dennis, maksudnya gini, nggak usah merubah diri. Nggak usah. Jangan, oh ya gue harus table manner, nggak usah. Tampillah dirimu apa adanya. Terus kalaupun ada yang dislike, hempaskan, kata Mak Sari ini. Iya, EGP. Emang gue pikirin. Bukan dia kok yang bayar pajak rumah gue. Iya, kecuali dia yang bayarin kontrakan, ya kan? Pak lu, saudara juga enggak, bayi belat aja juga enggak. Jadi gini, teman itu harusnya hanya boleh sampai ke menasihati. Iya. Nggak boleh lebih. Karena kalau lu menjadi sahabat baik adalah menasihati. Menasihati itu sistemnya mengingatkan. Tapi kalau lu ikut masuk campur, bro, kepo. Lu di luar tembok Cina. Tembok Cina. Iya kan, gua di tembok Jericho nggak ketemu kita. Jadi kalau buat teman-teman yang berkecimpung di dunia perdukunan, mendingan lebih ke ya udah. Jadi tukang sulap aja kalau menurut aku sih. Kalau memang punya kelebihan, maksudnya kayak indigo kan kelebihan bisa melihat. Tapi kalau kamu nggak percaya gitu? Kalau gue sih percaya karena memang iya, namanya berkasatan ya. Kan. Gue percaya dengan fenomena ilmu dunia goib. Cuman yang gue nggak suka adalah unsur penipuannya. Karena biar bagaimanapun ada kan kemarin ada yang bilang bahwa manusia itu nggak mungkin bisa melihat jin, ya kan? Nggak mungkin bisa melihat jin. Pertanyaannya, kenapa orang itu bisa melihat? Kan berarti kan ada namanya gift. Ada yang namanya, kalau bahasa kita mungkin ada yang namanya karunia. Ya bisa melihat, bisa mendoakan orang sakit sembuh, bisa apa gitu. Cuman kan itu jangan menjadi sebuah kebenaran untuk membuat lu akhirnya merasa lebih dari orang lain. Itu baru nggak boleh. Kalau gua melihat apapun nggak pakai tutup mata. Teman-teman yang lain kan kalau kayak teman-teman indigo apa kadang mereka harus tutup mata. Kayaknya saya merasakan sesuatu. Ya, itu bisa. Itu bisa benar. Tapi balik lagi. Kalau gua pribadi gua nggak tutup mata. Gua bisa melihat dengan langsung masuk langsung lihat. Ya, gua bisa lihat langsung. Kalau masuk sini tadi apa yang kamu mau lihat? Nggak di dalam sih. Nggak di dalam, di mana? Di dalam, di luar tapi. Apa itu? Tapi nggak apa-apa. Kan roh yang ada padamu lebih besar. Iya, tapi pengen tahu aja kepo. Lagi only seeking not touching. Seeking tak apa, touching dunia tak apa. kegelapan tuh only seeking. Dia nyari momen. Oh, Dennis lagi begini. Nanti momen ini gua hantam nih. Tapi jangan sampai bunting kok dihantam. Kalau momennya nggak kedapet ya dia only seeking, not touching. Yang penting kan dari kitanya kan, percaya sama Tuhan. Ya iyalah, berpegang teguh aja. Itu yang gue selalu bilang tuh pertebal iman. Betul. Nah kalau misalkan itu kan kalau kemarin kan gue kan dukun-dukun itu kan pada ngamuk sama gue, katanya mereka jadi nggak laku karena omongan gue. Ya kenapa nggak pakai penglaris? Bukannya mereka dukun, harusnya kan punya ilmu pelaris. Iya, makanya harusnya penglaris. Kenapa bisa nggak laku? Kalau emang benar penglaris ada, udah pada kaya. Berarti kalau mereka merasa dengar aku, berarti ilmu lu lebih hebat. Iya. Berarti harus nyembah. Nyembah gue. Kalau lu nyembahnya pakai manggilnya ama kali ya. Ama. Karena kalau lu cewek. Jadi maksudnya yaudah santai aja. Santai aja. Nah terus kemarin kan gue menemukan perbedaan. Jadi kayak kemarin kan gue kemarin pengakuan dosa sama si Pak Gilbert, pelakor 4 tahun, ya kan. Beda banget sama gue ngomong sama dukun. Dukun jawabannya kita santet aja. Iya bener. Memberi solusinya selalu mencari jalur yang paling cepet. Iya. Padahal yang namanya proses itu contoh aja gue emosi dengar ya sama dukun. Kita bikin mie instan, tetap harus nunggu airnya mendidih. Otomatis tetap proses itu berjalan. Ya kan di saat kita melakukan segala sesuatu, ya sekarang contoh, Dennis, gue mau santetin lu hari ini, nggak mungkin langsung hari ini jadi. Karena yang lu kirim itu dia harus pelajari lu dulu. Dia harus datang lihat rumah lu dulu. Ada siapa nih di rumah yang jaga. Dia harus lihat ada kucing nggak, lu lihat ada binatang nggak. Jadi nggak langsung peletak-peletak.
takutnya dia membang. Ya namanya juga dukun abal-abal. Nah. Datang beda banget. Beda banget sama gue cerita sama Pak Gilbert. Beda, didoain langsung nangis gue. Kalau sama tuh dukun yang pengen gue benar tampol. adalah dukun yang tidak pernah memamerkan kehebatannya. Nggak akan mereka Dia kontenin. lebih low profile. Tapi ada nggak kenal dukun yang paling oke? Ada banyak, cuman mereka santai. Mereka nggak akan mau ngomonginnya. Ngapain? Kalau ilmu itu kan nggak boleh dipertontonkan. Ilmu itu nggak boleh dipamerkan. Ilmu itu kan harus diamalkan. Diamalkan. Iya. Jadi kalau lu pinter, lu amalkan ilmu pinter itu biar melahirkan generasi yang sama pinter. Nah kalau lu mau pamer bakal apaan? Bukannya ada kalimat di atas langit masih ada langit. Buat jualan ya, buat apa lagi? Ya kan ya. Ya kalau mau jualan, bikin TikTok. Bikin TikTok. Anda yang kehilangan cincin emas, hubungi kami. Nah itu kan bisa. Iya, bikin TikTok shop tuh. Nanti isinya santet. TikTok shopnya. Kalau di Indonesia dulu, bahkan kalau gue boleh jujur, sempat masuk voodoo doll. Itu beneran apa enggak? Beneran lah. Masa Ada di Plaza Indonesia dulu dijual. Di PI. Ada di Plaza Senayan bahkan dijual. Di PS. Ada dulu ada toko buku yang menjual, namanya toko bukunya tuh ada namanya New Occult. Ada kan teknologi, ekonomi, apa kan, history gitu. Nah, ada New Occult. Di dalamnya itu ada Satanic Bible, ada voodoo doll. Dijual. Cuman sekarang toko bukunya udah tutup. Kenapa? Ketahuan nyembah setan. Mungkin buku yang dijual lebih mungkin kalah kayak sama Gramedia. Oh, kalah sama Gramedia. Tutup. Iya. Nah, tapi kan maksudnya ya kalau lu mau imani itu ya berarti lu nggak usah beragama. Iya, ateis. Ya, nyembah setan aja sekalian kayak kita, kayak gua dulu gitu. Nah, pas lu nyembah setan tuh Kristen agamanya. Iya, gua Kristen KTP waktu itu. Kan gua melihat, jadi gua punya mata kebuka itu dari umur 4 tahun, Den. Jadi di saat mak gua meninggal setelah dipasung 4 tahun, mak gua tuh meninggal dengan kondisi, gua masih ingat banget karena gua pagi-pagi nganterin makanan, sarapan tuh bahasa Manado tuh smokol. Mak gua tuh posisi duduknya tuh begini. Nah, dia tuh matinya begini. Serius? Iya, lagi duduk. Duduk? Iya. Diikat kan pakai rantai anjing di kaki. Rantai anjing? Iya. Mak gua kan dipasung sampai mati. Iya, dipasung. Jadi dia duduknya matinya begini. Nah, gua bangunin oma yang gua panggilnya mama. Mama itu gua panggil kakak. Bahasa Sangirnya tuh akang. Jadi pas emak gua meninggal, matanya tuh satu nggak ketutup. Gimana? Jadi maksudnya dia matinya tuh matanya satu buka begini. Nah, udah dicoba ditutup oleh keluarganya, saudara-saudaranya, nggak ada yang nggak ketutup. Nggak mau nutup. Kenapa? Jadi akhirnya keluarga bilang ya udah DP anak Jo. Jadi baru disitulah oma bilang, kalau kita ini nganape oma, ini nganape mama. Apa itu artinya? Artinya saya ini omamu, ini mamamu. Mak gue udah begini di peti mati. Kenapa dipasung kayak gitu? Melanggar adat kayaknya. Melanggar adat? Dia ngapain? Kawin sama orang lain. Kawin sama orang lain? Jatuh cinta sama orang lain. Terus? Nah akhirnya pas gue tutup. Kok kawin sama orang lain? Sorry aku potong. Kok kawin sama orang lain melanggar adat? Ya kan emak gue udah dijodohin. Jodohin. Terus udah nikah. Zaman dulu kan jodoh menjodohkan. Menikah belum, tapi pihak prianya udah bikin rumah, udah nganterin tempat tidur, udah nganter lemari, otomatis itu udah sah. Tinggal nunggu pemberkatannya. Nah, mak gua ketemu bapak gua, ya udah deh. Nah, cuman kan permasalahannya sekarang mak gua pas matanya gua tutup, gua keluar dari dalam, gua lihat di atas rumah tuh ada banyak orang di bubungan rumah. Sebenarnya nggak ada? Enggak, gua lihat ada banyak orang, ada kurang lebih 7 orang sedang berdiri. Dan mereka menggunakan sayap hitam. Malaikat? Iya. Itu mata pertama gue kebuka tuh umur 4 tahun itu. Sampai hari ini. Bentuknya kayak apa itu? Angel. Kayak malaikat. Ganteng nggak? Lu mau pacarin? Single gue. Single. Jangan bilang single. Baru putus. Anak Tuhan itu bilangnya available. Karena kalau lu single berarti kan nasib. Oh iya benar. Tapi kalau available kan berarti butuh. Oh iya.
Can I touch you? Only touching me lah. Seeking only ya, no touching ya. No lah, only kissing. Ya. Kissing kan lah. Jadi terus dari situ sampai sekarang. Jadi sekarang gua ngikut satu konten untuk dunia gelap, syutingnya kita selalu malam. Nah itu 7 itu dia mereka ngapain? Emak berdiri, kayaknya itu penjaga emak gue. Itu mereka itu termasuk satanik atau mereka? Berarti nyokap juga gereja setan? Iya, emak gue dulu juga ikut penyesatan. Penyesatan juga? Sekeluarga? Nenek? Enggak, emak gue doang. Oh, nyokap doang. Nah kan diturunin ke gue. Kayaknya emak gue, kemungkinan ya, antara benar atau tidak kita nggak ada yang tahu karena udah meninggal emak gue. Emak gue meninggal tahun 82. Kemungkinan besar sih kalau dari cerita adiknya mama, bahwa emak gue dulu tuh nggak pernah ke gereja, tapi ikut komunitas. Nah, kalau bahasa Manadonya tuh ikut persekutuan doa. Nah, emak gue tuh katanya dulu ikut persekutuan doa di Gedung Juang area. Nah, itu tuh dulu tuh di Manado namanya Children of God. Itu tuh ngetop banget tahun 80-an di Jakarta. Itu komunitas penyesatan yang party seks. Nah, emak gue kemungkinan ikut itu, dan konon kabarnya dari beberapa sumber gua cari, emak gue ternyata masuk salah satu penatua. Kalau bahasa merekanya tuh bukan penatua, kalau bahasa gereja tuh penatua. Berarti kan kalau penatua itu kan orang kedua di gereja di bawah pendeta. Nah, kalau di gereja tuh kan ada badan pengerja majelis jemaat BPMJ. Itu kan pendeta baru penatua. Nah, mak gua tuh masuk level 2 ini. Nah, namanya elders. Udah. Elders. Mungkin waktu dia bunting dia kayaknya mungkin kita nggak tahu lebih karena kalau gua disuruh nanya emak gua udah meninggal. Iya. Jadi kemungkinan besar waktu dia hamil dia janjiin gue. Karena di saat gua ketemu bule gue juga nggak nggak sangka bahwa dalam waktu gue cuman sepersekian bulan gue join with us. Dia kan selalu bilang join with us. Terus gue ikut ritual 4 kali. 3 bulan kemudian gue ditabiskan jadi leadership. Jadi nyokap kemungkinan menjanjikan elu. Iya, harusnya untuk jadi leadership itu bisa di antara 4 sampai 8 tahun. Lah gue cuma 3 bulan gue ditabisin. Pakai kendi, pakai gimana dituinnya tuh pakai terus baru ditetesin darah sama minyak. Gue nggak akan pernah lupa momen itu. Jadi gue baru ngomong di konten lu nih. Jadi gue ditabisin tuh pakai semacam kayak teko zaman dulu. Tabisin itu berarti kayak di ini ya, di apa namanya? Diurapi. Hah? Bukan diurapin, di apa namanya, di apa sih kalau masuk Kristen apa gue lupa namanya? Baptis. Kemungkinan seperti itu. Kayak dibaptis. Ya, tapi kalau yang baptis Protestan ya, kalau baptis Papi Gilbert kan selam. Selam. Ya, tapi ini kita nggak karena baptisan, tapi kayak di kalau dibilang tuh diberi kayak anointing, kayak urapan gitu. Nah dari situ tuh gue makin jago. Diurapinnya tuh gimana? Kasih darah? Iya, darah sama air, sama anggur. Anggur. Jadi darah sama anggur tuh ditetesin ke kepala, di ubun-ubun ini, terus digosok. Udah dari situ gue makin jago. Dan gue masih ingat banget di saat gue di pertama kali join waktu pentabisan itu Lucifer hadir. Ada. Lu lihat? Kan gue di bawah dia. Oh, di bawah Lucifer? Iya. Lucifer itu berwujud manusia atau manusia? Lucifer ada di bumi ini. He's very handsome. Single nggak? Emang lu mau minta nomornya? Lu minta nomor yang kemarin aja ngonten sama lu. Ih, nggak mau ngasih tahu. Gue nggak bilang kok. Namanya he's very handsome. Lucifer itu masih gini. Dunia kegelapan itu bisa menyerupai pribadi dia datang, bisa nempel. Bisa minjem badan. Kayak di Amerika tuh nonton film Ghost nggak? Si Whoopi siapa ya Whoopi yang hitam tuh? Whoopi Goldberg ya? Iya. Yang kemasukan oleh Steve. Yang dibunuh oleh temannya itu yang Demi Moore. Nah bisa tuh. Jadi dimasukin. Si Lucifer tuh bisa masuk ke badan gue. Iya, ke gitu. siapa aja. Nah tapi kalau di gua itu ada di situ dianya. Cakep anjing. Serius? Nggak di konten, nggak dipotong kan? Maksudnya nggak di mute ya? Mau di mute apa enggak? Cakep banget. Cakep banget ya? He's so very handsome. Gua ketemu Robby Purba cakep. Tingginya itu kurang lebih sama kayak Bang Robby. Cakep tuh sama kayak Bang Robby. Cakepan Lucifer. Cuman Bang Robby kan agak dark. Kalau ini dia putih kayak orang-orang Eropa. Cakep banget. Ada WA-nya nggak? 08 sama kayak kemarin. 0811 sama kayak kemarin pokoknya.
Jadi gue boleh jujur itu pertama kali, dan dari situ gue mendapatkan karunia berkat. ya, gue dikasih orang yang jaga. Jadi gue punya agares namanya. Nah itu kalau lu nonton di konten YTT yang tak terlihat, itu pertama kali gue gabung dengan mereka, itu agares tuh nongkrong di situ. Tapi orang kan nggak bisa lihat dong. Wah, waktu itu ada banyak banget yang lihat. Robi bisa ada di situ. Cuman perempuan yang bersama-sama kita tuh namanya Caca, dia lihat sosok yang lain di gue nya, di atas gue. Ada satu sosok putih yang karismatik penjelasannya. Nah itu yang lalu gue percaya bahwa itu adalah malaikat Tuhan yang ngejagain gue. Yang malaikat mantan dulu itu di sana nunggu momen. Di saat gue tidak yakin dengan Tuhanku, di saat gue mulai tidak percaya dengan Tuhanku, di saat gue mulai goyang, dia masuk, ini out. Tapi puji Tuhan, gue sampai hari ini nama gue tetap Roni Immanuel. Tidak merubah karena gue percaya tetap God be with you. Amin. Is everything under control. Iya. Bagus kan bahasa Inggris? Bagus. Khususnya di Citayam. Di Citayam. Dia anak Citayam. Anak buah Bonge dong. Oh iya, Bonge orang Citayam. Gue juga anak Citayam. Gue tinggal lama di Citayam. Bonge sama Jeje. Lu nggak ikut fashion show di sana? Enggak lah. Habis fashion show di Tapi gue boleh Citayam. jujur ya, until now gue nggak pernah pergi ke Citayam Fashion Show. Padahal tinggal di situ. Maksudnya yang di Sudirman itu gue belum pernah pergi. Gue juga nggak pernah, iya. Lu nggak pernah ke sana? Enggak. Lu se-famous ini lu nggak pernah fashion show di Zebra Cross? Enggak, takut ditabrak, banyak musuh gue soalnya. Benar. Lu banyak musuh. Nanti gue lagi fashion show sama dukun lagi. Iya. Aduh, lu belum pernah lihat kan? Pindah di jidat. Pindah. Wah, belala gajah. Ternyata kecil. Ternyata kecil. Tapi nggak apa-apa, karena gue selalu berpikir bahwa yang namanya momen itu adalah salah satu yang gue nggak akan pernah lupa. Jadi kalau dalam dunia satanik itu bukan cuma gue, ada Elaine, Master Lucifer di Amerika yang juga udah tobat. Ada Zina Lavey, anaknya Anton Lavey juga udah tobat. Terus ada gua sebagai leadership untuk Asia. Ada leadership Asia. Ada 7 kita yang udah out, udah tobat. Yang hidup cuma 3. Yang kan Metongnya ada yang metong berdiri, dihantam kan? Dia tuh metong karena tidak menurut atau apa? Biasanya kemungkinan besar dia masih 50-50. Jadi Tuhan juga bingung menolong orang di hatinya masih kemana. Tapi kalau gua udah fokus dari awal gua bertobat, gua tetap memegang teguh ini. Jadi kalau ada orang bilang, Imongol kan udah pindah agama tuh, gua bilang mohon maaf, kayaknya mungkin gosip, karena di otak gua masih ada babi kecap. Babi hong. Cocok. Lu belum pernah ngerasain babi kecap Manado. Pakai nasi panas, Simon Petrus, Zebedeus, Andreas lewat, gue cuekin. Jadi gua maksudnya gini, di saat gue mengambil keputusan untuk gue tetap percaya dan mengimani Tuhan gue, otomatis kan Tuhan nggak mungkin tinggal diam. Nggak mungkin, Tuhan pasti akan melindungi. Pasti, karena ini mohon maaf dari sisi agama gue Kristen tuh Tuhan kasih 1 Yohanes 5 ayat 18, evil cannot touch you. Itu bahasa Inggrisnya. Dan gue yakini itu, Mak, sampai hari ini. Jadi yang teman gue nih dihantam 4 dari kita bertujuh yang leadership tinggi, tinggal 3 yang hidup, 4 ini meninggal, yang 1 George itu meninggalnya di Thailand. Ngapain nih mati? Kenapa? Ode. Kalau dari sisi dokter sih katanya serangan jantung. Oh, serangan jantung. Iya. Tapi kalau dari sisi kami sebagai mantan satanik dihantam. Jantung. Nah terus aku mau nanya, kan waktu itu kan ada yang bawa lu masuk tuh. Itu awal gimana? Di telepon? Enggak, ketemu di jalan. Serius ketemu jalan terus? Ketemu di jalan. Jadi dia diajak. Ini lu belum masuk Gajah Setan nih belum? Iya, terus. belum. Itu pertama kali gua masuk tuh ketemu bule. Diajak join with us. Jadi kalau lu nih besok nih semua deket-deket Oktober, ku pasti kan udah preparing Valentine. Meninggalnya Ratu Elizabeth, kebuka shieldnya. Karena Ratu Elizabeth itu adalah seorang ratu yang taat pada Tuhan. Dia tuh ortodoks banget. Nggak boleh bercerai, nggak boleh apa. Dia melaksanakan perintah agama dengan luar biasa. Nah, di saat beliau meninggal, otomatis shieldnya itu kebuka. Jadi
dalam dunia satanik tuh kalau di agama Kristen tuh Wahyu 7 ayat 1 akan dibukalah 4 malaikat penjuru. Nah, malaikat penjuru itu kan 4 penjuru utama, utara, timur, selatan, barat. Yang kebuka selama ini itu utara sama selatan. Nah, ini yang barat dengan timur kebuka. Otomatis tahun depan kebanyakan akan meninggalnya karena sakit seksual, karena lust yang dituruti. Gue agak merinding beda. Soalnya ada di Alkitab. Ya, lust akan bergerak. Baru pemberontakan akan bergerak karena Belial sebagai Lord of Power. Lord of Power akan bergerak, termasuk apa? 106 negara persemakmuran udah banyak yang pengen merdeka dari Inggris. Itu akan perang? Bukan perang, kepala batu. Kepala batu? Apa itu kepala batu maksudnya? Keras kepala. Keras kepala. Pemberontakan akan mulai terjadi. Tapi tetap harus imani satu. Tuhan itu pasti akan tetap menjaga anak-anak yang Dia sayang. Betul, amin. Itu aja yang kita pegang. Gua nggak sampai hari ini, gua harusnya udah berapa kali mati oleh satanik. Gua bahkan pernah lompat dari kereta Arab ke Bandung. Serius? Saksi hidupnya banyak. Berapa kali mau hampir mati? Bunuh diri? Dikejar. Sama? Masih ada saksi hidupnya Oma ada Kak Ramona sama Oma itu. Itu kejadiannya di Gambir. Gue lagi didoain di atas pohon yang nongkrong malaikat kegelapan lagi siap nyaplok gue nggak tahu bagaimana gue bisa naik bajai. Dan mereka tuh kaburnya naik bajai. Iya, jadi gue tetap perlindungan Tuhan itu gue pegang teguh, iya dan amin. Nggak akan pernah satu anak Tuhan yang Tuhan sayang tuh terantuk kakinya di batu, karena Tuhan yang janji, ya kan, di rumput yang hijau, di air yang tenang. So, until now kita ketemu, gue menyantai. Gue kalau di rumah udah mulai berasa gerusuk di luar rumah, gue keluar ngambil tongkat bisbol. Tongkat golf yang paling panjang. Gue bilang, sini lu dateng, di ujungnya ini baja. Kalau nggak rengkah, meninggal lagi lu setan. Meninggal lagi lu setan. Udah mati lagi kau. Lagi lu. Gue nggak ada takut-takutnya. Iya betul. Karena buat gue begini, ngapain kita takut? Bukannya kita punya Tuhan yang dahsyat. Betul. Sama juga teman-teman yang di rumah. Kenapa lu takut dengan santet? Gue pernah ngomong loh di beberapa konten. Nangkalin santet itu cuma satu, Dennis. Apa? Perkatakan dengan suara yang lantang. Buat yang ngirim. Apa? Gua diciptakan lebih mulia daripada dengan yang lu kirim. Amin. Cuma itu doang, nggak usah. Nggak usah. Mumet. Karena apa? Di saat lu mengklaim diri, berarti lu tuh mempercayai Tuhanmu. Berarti di saat lu percaya dengan Tuhan, Alkitab dan agama Islam juga bilang, tuh Allah beside you. Udah. Jadi perkatakan imanmu bahwa lu diciptakan lebih mulia daripada yang Dia kirim. Betul. And then get out for me. Ya udah santai, nggak usah ngundang orang, nggak usah. Kalau lu punya usaha, lu panggil pendeta, lu Kristen, lu panggil pendeta, itu kan mensyukuri usaha lu. Iya, mensyukuri ya kan? Dengan berkat Tuhan. Isi iya gampang, beda. Ya kan? Bahasa Inggris gue udah mulai bagus lo ketemu Dennis. Iya. Emang jauhnya enggak? Aduh ya Allah Bapak di sorga, gue jujur sama lu, gue kursus Wall Street 2 kali, nggak ada yang masuk. Gitu ya. Gue suka banget pingin bahasa Inggris, tapi gue Singlish masalahnya. Singlish. Nah gue kursus di Wall Street tuh biar gue kelihatan kayak British. Tapi tetap di ujung-ujung is okay lah. Tapi lucuan Singlish, oke lah, cincai lah, no problem lah. Buat teman-teman yang di rumah yang nonton konten ini, di saat lu menghadapi setiap masalah dalam hidup tuh adalah pendewasaan diri. Betul. Itu. Dan menerima. Yoi, yang penting harus ingat baik-baik, Islam Kristen sepakat kalimatnya bahwa Tuhan gak akan pernah memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Betul, agama apapun itu ya, kecuali ateis deh lo. Ya kalau ateis ya mau percaya sama siapa? Jadi lebih ke ya udah, kalau lu ngangkatin itu yang gue selalu bilang, coy, buat menikmati hidup indah adalah sadari kemampuan diri. Betul. Ya gue bisanya ngangkat barbel 10 kilo, gue nggak akan ngangkat 50 kilo. Karena tetap pasti keangkat 50 kilonya, tapi gue embeyen. Capek, iya bengek. Embeyen itu adalah salah satu penyakit yang tersembunyi, tetapi di saat dia muncul, lu miring. Miring. Hidungnya gini.
Lu terpaksa bantal buat di pesawat di leher, lu taruh buat bool. Buat ngeganjol. Kan nggak lucu, cowok kok berdarah ya. Ya maaf, aku lagi mens. Jadi buat teman-teman pakai softtek dong. Buat teman-teman yang sudah viral di dunia perdukunan, gua sih lebih mengusulkan untuk pindah ke satanik aja. Lebih bukan. Udah diem aja dulu. Oh, diem jangan ke satanik aja. Ke satanik belum tentu diterima. Lu kirain satanik untuk menerima orang untuk jadi membership itu ada syaratnya. Ada 9 syarat utama sama kayak the nine sin-nya. Apa 9 syaratnya? Paling pertama tuh you harus smart. Ya Daus dan kawan-kawan kayaknya nggak bisa deh. Lu tau dari mana? Tapi pinter nggak sih mereka? Enggak, kalau pinter nggak ketahuan kali. Oh iya. Aduh, gue nggak tahu kalau mereka. Maksudnya jadi kebal jagumnya dibengkokin pakai jempol, mati nggak lu? Karena buat gue di satanik itu the nine sin itu dosa paling pertama tuh bodoh. Otomatis satanik itu harus butuh orang yang smart. Oh gitu ya. Kalau dari Dennis maaf ya, dosen kawan-kawan nggak diterima kayaknya ke situ. Oh, terus jadi baru ya otomatis kalau itu udah nyampe berarti bisa jadi anggota. Tapi mohon maaf butuh 4 tahun. 9-nya apa namanya? Harus pintar. Ada di Google aja, the nine sin satanik namanya. Ini harus dimiliki. Kalau buat masuk ke gereja setan, apa aja pintar? Pintar. Terus kalau kita bilang tuh otak lu ortodoks. Otak yang sama dulu punya, nggak boleh ganti. Karena satanik kan begitu, Mbak. Sampai sekarang bajunya hitam-hitam, nggak pernah ada polkadot. Oh iya benar. Lu kirain lagi mau dalam ritual tuh terus Marilyn Manson pakai baju polkadot tuh yang ada semua hitam, jubahnya vampir. Nggak ada yang dia pakai kecuali kalau dia simpatisan pakai jeans bolong jadi. Tapi kalau leadership komite, lu hitam semua dong dulu. Hitam. Kemeja hitam, jas hitam. Lebih suka warna-warni gini. Gue pencinta warna kuning karena bendera China gue kuning. Oh iya. Lu bendera apa? Bendera apa aja? Pink. Enggak dong. Bendera apa sih? Lu kan pasti ada turunan Cinanya kan? Ada. Ya lu tanya sama kungkung lu sama emak lu bendera apa? Nanti aku tanya. Lu sukunya apa? Sukunya Hokkien. Ya, orang Ke? Enggak, bukan. Bokap orang Xiamen. Oke, berarti lu oh iya, coba cek. Ya kalau gua bendera kuning. Coba nanti cek biar hoki ya. Biar hoki. Hoki iya bener ada hoki tapi kerja. Betul, itu setuju. Semua itu usaha dari diri sendiri. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati kalau di agama Kristen. Benar. Jadi kalau lu pingin kaya, kerja, jangan ngedukun. Jangan ngedukun. Dukunnya boleh, tapi membantu, jangan nipu. Iya benar. Dukun. Kayak Brother Marcel tuh keren loh, dia membuka semua hal. Iya. Karena berarti dia sangat memperhatikan banyak orang yang tertipu. Soalnya emang korban yang banyak sih, dan dukun itu buka harganya nggak main-main, puluhan juta. Iya ya, gue mahal. Pas ngeliatin kwitansinya, ya Allah. Iya mahal banget. Jadi kalau gue ngebersihin hotel di Bali tuh dibayar berapa? Iya kan ya. Iya kan, gue bantuin temen gue yang lagi begini-begini, gue kalau minta duit kira-kiranya gue nggak usah stand up. Iya, bersih-bersih aja ya. Gue bersih-bersih rumah orang. Terus orang nanya, lu bersih-bersihnya gimana? Ya gue bersihin aja, bukain pintu semua. Udah, terus nanti gue lihat apa yang salah ya gue rubah. Ntar gue kirimin lukisan buat lo. Lukisan Cina. Oke, boleh. Ya, ntar duitnya transfer aja ya. Iya. bisa pakai QR nggak QR? Gak kan kita Cina. Iya, kalau Cina mah tahu. Gue yang kasih, lu yang bayar. Iya. Jadi buat teman-teman di rumah, dalam hal menyikapi fenomena dukun, mendingan lu cari dukun yang dia benar-benar membantu. Membantu apa? Kalau dukun menurutku ya dia membantu bisa lah itu membantu, dan bukan dalam bentuk lu nyembuhin orang doang. Psikologis. Menjadi teman, menjadi pendengar yang baik itu juga udah membantu. Ya ke tukang hipnoterapi kali dukun. Itu kan berarti bisa ke psikolog juga bisa. Iya. Cuman kan mehong. Ya mending ngajak temen, kalau enggak lagi stres, lagi suntuk, nonton stand up. Kan banyak komik yang lucu, nggak cuma gue doang. Contohnya Mongol. Ya kalau gue sih kan orientasi duitnya. Orientasi duit. Gue mah nggak ada stand up gue gratis di YouTube. Semuanya punya orang itu. Mereka nge-shoot gue lagi perform, masukin YouTube, penontonnya 10 juta, gue nggak dapet apa-apa. Tapi karena dapat bekal, mereka tertawa. Iya, jadi di saat maksudnya karena
kita bisa membuktikan dari teman-teman ODGJ. Gue nggak mau nyebut orang gila, takut disomasi lagi. Iya. Jadi teman-teman ODGJ ngadepin hidup aja coba ngeliat santai. Kadang ketahuan diri bawah pohon. Iya kan? Kadang tapi marah coba sendiri. ada nggak berita ODGJ kena kanker payudara? Nggak ada. Soalnya mereka nggak tahu. Nggak meninggalnya miring kanan miring kiri, nggak sesuai kiblat juga dia santai. Iya, aku ini pecinta ODGJ. Karena udah nyampe kan? Iya nyampe, udah kayak berasa Iya, gitu. iya. Iya. Sama kalau gue mah udah sembuh. Oh udah sembuh. Ya udah berubah jalan, cuman suka kambuh. Suka kambuh, nggak apa-apa. Kalau kumat. ada yang nanya lagi, tapi kan Mel, kayaknya lu nggak normal. Bahkan banyak banget tuh, wah homo lu. Nah, gue kadang-kadang mikir, ini orang yang ngomong kayaknya pernah gue pakai kan? Kok dia bisa? Karena kan Maksudnya gini, seseorang itu normal nggak normal kan? Nggak mungkin dong. Maksudnya gini, gue kalau jadi ngondek, jadi kayak cewek, jadi kayak bencong. Sekarang gue tanya sama Denny, lu gue main film 39, ya, 7 gue jadi cowok, 32-nya gue jadi bencong. oh ke bawah. Ngendem tuh kan. Akhirnya kayak jadi. Tapi kalau gue pakai mutiara bukan karena gue bencong. Karena gue orang kaya. Orang kaya. Lalu ya kan? Orang kaya guys. Ya satu-satunya perhiasan di dunia dari makhluk hidup hanya mutiara. Iya. Yang lain kan dari batu. Tapi nggak pernah sama cowok kan? Gua dulu sih pernah kayak waktu hilap mabuk. Pas kita pegang-pegangan, ya Allah gedean dulu. Gitu. Tapi gua pernah sama cowok. Oh pernah. Kamu mau nungging apa enggak? Gue yang jadi cowoknya. Nungging. Kok gue jadi ikutan nungging? Yang nungging kan yang jadi cewek. Cuman itu menghayati. Enggak, kalau itu kasusnya Thailand. Itu gue dapet cewek Thailand. Gue taunya dia cewek karena memang badannya cewek. Iya. Dan LO-nya juga bilang pakai kata si. Si. Jadi gue pikir oh si berarti cewek. Apalagi dibilang si a call girl. Berarti kan perempuan panggilan dong. Elsie. Ya gue bawa hotel. Gue tanya kan cuman dia bayar, dia bilang begini, only 20 baht, you can do everything for me. Iya, 20 baht. Gua kalkulator, 20 baht itu berapa? 48.000. Goban. Atrium 300 nggak boleh bolak-balik. Iya. Lu berani bolak-balik, bukannya kayak ngajak ribut. Lah ini 20 baht. Bolak-balik. Jadi otomatis gua sebagai orang yang baik harus memberi tip, gua bawa tambah 10 baht. Nggak nyampe cepet dong. Otomatis kan wah ini gua udah mikir nih namanya naluri laki nih. Wah ini betap nih jadi nih karena gua kan kamarnya apa junior suite kan. Otomatis wah ini bisa di sofa nih. Gua udah hayalin segitu. Iya, hayalan ini setinggi-tingginya. Dia mandi, masuk bed cover, gua mandi, masuk bed cover. Belum begini, Dennis. Kita masih adepan begini. Masih bersilat lidah. Siap tidak. Ya, masih cipokan ya kan? Cipokan. Cuman Cipokannya enak gak? Wah, pokoknya nice to meet you. Ya begini, ya. Cuman gue bilang begini. Ah, anjing, tongsis gue lupa sembunyiin. Gue tuh mikir tongsis. Karena gue kan baru habis jalan-jalan nih di Phuket, foto-foto kan pakai tongsis, jadi gue lempar tongsis tuh ke tempat tidur. Nah tadi gue mikir nih tongsis nih di paha, gitu kan. Nah gue buka bed cover tuh gue mau ngambil tongsis ini, pas gue buka gue kaget, gue teriak anjing gedean dia. Lu bayangin gak Dennis, gedenya anjing. Gua kan kaget anjing. Gua kayak lompat. Gua ya Allah gua kalah gede. Astaga. Iya sampai ke paha ngegepak gede. Gua karena gua ketongsis. Dan ternyata burungnya dia masih bangun. Cuman kan orang nanya, lu lanjutin gak? Nggak, gua lanjutin. Aduh sumpah Dennis, gua belum pernah ngedapetin cewek di Indonesia sampai rambutan gua disabet. Lu bayangin disabet dua-duanya. Anjing, pakai apa? Buah. Apa dikenyot? Dikenyot. Konten apa sih? Ini ngebahas dukun, ngebahas bokep.
bokep. Aduh ya Allah. Pasti kenyotannya beda dong. Beda banget. Iya kan? Serius lo anjing. Dikenyot jet pump gitu ya. Shimizu. Sedotannya kuat. Ya, ini dukun apa yang mau dibahas? Ngebahas cewek Thailand. Ya Allah. Nah, tapi lu lanjutin dong terus. Iya, itu pertama kali gue Emang dapet. masih bisa ngaceng lo itu? Ya ngaceng lah waktu itu. Orang biji disabet. Aduh, tapi ternyata nice to meet you loh. Enak Banget. Sampai kita follow-followan di Instagram. Oh, itu repeat order nggak? Tapi sekarang dia udah cewek. Oh. Udah potong katanya. Oh, katanya. Katanya sih. Tapi dia memang udah potong. Masih nggak pernah ke Thailand lagi sampai sekarang. Kayak ada traumatik gitu. Tapi traumatik yang indah. Traumatik yang indah. Karena kalau di Indonesia kita takutnya dia curhat. Ngomong ke orang. Enggak. Indonesia kan banyak kan curhat sekarang. Mama sakit lah. Handphone. Kemarin gua dapet cewek maunya iPhone 4. Pre-order. Gak bilang orang gua aja handphonenya Samsung, nggak lu ya sana. Ini siapa yang tajir gitu. Mendingan ke ini ya, ke Thailand. Berapa bat? 20 bat doang. 20 doang. Udah gitu balik. visa kita kan nggak pakai visa ke Thailand. Iya. Tiket cuma 2 juta. Sedotan Shimizu lagi. Ya Allah, jadi buat teman-teman dukun yang lagi bermasalah mungkin ke Thailand aja. Ke Thailand. Yang bermasalah loh. Yang bermasalah. Kalau mereka kan enggak. Iya, benar-benar. Bermasalah mungkin udah gaulnya kurang jauh. Iya, betul. Yang butuh Shimizu juga bisa ke Kalau Thailand. enggak, jauh Thailand, Singapura ada Gelang Lor 2. Gelang 2. Bawa pohon tapi emang cewek Thailand ini cakep-cakep loh. Bukan cakep, cantik banget. Nggak ada ininya, nggak berjendol. Iya, emang nggak ada jakunnya? Nggak ada, suaranya aja cantik. Soalnya cewek gitu ya semua ya. Badannya, pundaknya. Sekaliber lu badannya. Cuman dia lebih tinggi dari gua, dia lebih tinggi gua. Dia lebih tinggi, udah gitu. Gua kan orientasi, gua pengen punya istri lagi tuh. Maksudnya gua pengen istri tuh kayak oriental looking. Wah, itu emang tipe gue banget. Orang gue mikir-mikir kalau ini bener gue bawa jadi bini. Tapi otongnya kan udah di-cut tuh. Biniin aja. Enggak ah. Enggak ah. Gue gak suka cewek paralon. Paralon. Ya Allah. Ini mau ngomongin dukun sama kata-katanya gitu. Gimana kalau gue bawain dia jadi bini? Terus ntar dinding rahimnya pakai rahim babi. Mungkin kresek goceng, ya nggak mungkin. Gue kan masih punya. Jadi buat teman-teman semua, namanya hidup tuh ada prosesnya. Dia ini juga sama tuh. Lu bisa sampai saat ini kan proses itu panjang. Mulai dari lu dikerjain teman, karena memang kan lu tuh orangnya saklek tapi gampang dibohongin, itu susahnya diri. Cuman kan ya santai aja. Ya santai aja ya bisa. Apa yang lu tabur kan itu juga yang akan lu tuai. Iya, yang sama kita nggak pernah niat jahat sama orang. Bodoh amat, nggak pusing. Yang lain-lain sih santai-santai aja. Jadi santai aja. Buat teman-teman yang ada di rumah yang nonton ini, santai-santai aja. Santai ngadepin hidup. Betul, nggak boleh dibawa stres. Terus kalau boleh jangan pernah menyakiti orang tua. Betul, jangan. Itu aja. Kalau nyakitin temen, ngapain nyakitin orang dia nggak pernah bantu? Iya. Bersahabat boleh, punya teman boleh. Tetapi kalau seandainya teman lebih utama daripada keluargamu, berarti otak lu geser. Betul. Kok tahu sih gue suka dibohongin, gue kepikiran. Tapi balik lagi deh. Kalau namanya percintaan, lebih bahagia lagi kalau seandainya lu seeking. Go lah. Mola kemana, you seeking love for your baby. Jangan nunggu diambil. Sekarang lu jadi perempuan yang seperti Zina, the princess warrior. Oh, bukan Gina. Iya. Bukan Gina kan, Zina kan? Zina. Oh, bukan Gina. Itu loh yang filmnya iya, kan tahu yang Zina itu. Nah, lu jadilah perempuan yang seperti itu, perempuan yang you must be seeking everything. Jangan menjadi perempuan yang menunggu. Waiting, jangan nggak cocok. Waiting mah. Waiting list di customer service. Waiting kayak Emma Hewitt lagunya. Sekarang lu cari. Masalah selera itu balik ke diri kita masing-masing. Gitu. Terus yang paling penting adalah di saat lu mencari pasangan hidup, syarat tuh harus utama. Gua mencari pasangan hidup tuh gue punya 3 syarat utama, Denis. 1, dia harus seiman. Betul. Karena gue Kristen, gue harus pilih istri Kristen juga. Yang kedua, dia harus anak yatim piatu.
Kan gua nggak repot sama mertua. Oh iya. Anjing. Baru yang ketiga harus anak tunggal. Kenapa? Nggak ada yang gue pikirin. Nggak ada saudara yang curhat. Iya benar. Jadi tiga ini yang utama. Koko transferin dulu dong. Nggak ada. Nggak ada yang curhat. Aduh, kenapa ini nggak ada. Jadi gue cuma butuh seiman, yatim piatu, dan anak tunggal. Karena juga gue anak tunggal. Gue juga punya anak tunggal. Jadi anak gue cewek. Udah ada sekarang. 14 tahun bahkan Dennis. Oh. Dan dia tingginya 167 kelas 3 SMP. Ini tinggi banget, setinggi gue. Kelas 3 SMP. Kemungkinan besar kata dokter ortopedi sekolah Don Bosco, anak gue bisa 171. Buset, tinggi loh. Dan dia sekolahnya sekarang di mana? Di mana? Di Bandung. Tahun depan masuk Taruna Nusantara. Nyokapnya? Udah pergi. Udah pergi, oh, tuh duka cita ya. Yoi. Udah perginya masih hidup. Oh, betul. Udah cari istri lain, suami lain. Ya gue kan gue kirimin bunga papan tuh. Semoga mendapatkan titik yang baru. Kalau gue bercerai kan bukan karena gue yang nakal, tapi gue bercerai cuman karena mertua pingin ke Israel, gue nggak mampu bayar. Karena gue belum artis waktu itu. Maksudnya gue belum stand up, gue masih kerja kantoran di Pasar Baru, di percetakan. Jadi mertua pingin ke Israel karena Kristen, terus pingin ke Tanah Suci bersama rombongan Holy Land Tour-nya. Cuman gue nggak bisa bayar, terus mertua marah-marah. Akhirnya kita cerai. Nah sekarang gue udah jadi artis, gue udah mampu untuk ke Israel business class. Dia ini minta nggak? Enggak, emak gue yang gue mau bawa. Cuman emak gue balik nanya, kita ke Israel mau ketemu siapa? Gue udah mikir-mikir, ya bener juga kan Tuhan udah di sorga. Bunda Maria, Simon Petrus, semua udah pada meninggal. Nah kita kesana mau ketemu siapa? Kok udah nggak ada? Nah kalau kita pengen ketemu Tuhan kan nggak ke Israel, meninggal. Iya. Jangan dong. Nah itu. Nah di saat kita juga meninggal kan kadang-kadang kita suka repot. Dulu kalau ada teman meninggal kan selalu semoga almarhum diterima di sisinya. Nah itu kan harusnya ganti Dennis. Semoga almarhumah diterima di depannya. Karena kalau ada di sisinya panjang banget. Udah dari abad ketiga sebelum Masehi itu selalu kalimat itu semoga diterima di sisi. Iya panjang banget semuanya ya, udah banyak. Udah ngelingker tuh. Berarti mending sekarang semoga almarhum diterima di depannya. Oke, ya udah mulai besok bunga papan kita pesanannya ganti di depannya. Iya, jadi biar dia di depan benar. Semoga diterima di belakangnya. Jadi biar kita dapat lapak pertama gitu ya kan. Ya ampun, Mongol di depan Tuhan loh gitu. Sarap. Tuh Mongol sekarang udah bisa. Jadi Israel naik bisnis kelas. Iya. Jadi awas bini lu minta balik loh mantannya. Kita kan kalau kita bisnis kan duluan nyampe. Iya nyampe. Iya kan? 5 jam ke Amerika. Ya Allah. Tapi jatuh loh. Concorde. Terakhir nih mau nanya. Berarti bacot mulu. Topiknya apa? Kita ngomonginnya sampai ke cerita kan? Kita balik lagi ke perdukunan. Enggak nih. Kalau itu gereja setan di dalamnya aktivitasnya apa aja? Ya ritual biasa sama dengan ritual agak-agak. Kalau kita nonton ritual satanik itu ada di End of the Days. Apa itu? Film, ada di Omen, ada di Halloween 5. Itu ada banyak film-film yang memperlihatkan ritual satanik. Nah, ritual satanik itu inti ritual itu ada 4. Praise and worship, terus baru ada ada pembacaan firman, baru ada perjamuan kudus, baru ada santap kasih bersama. Santap kasih itu apa? Seks bebas. Seks party tuh di situ? Iya, seks party. Rame-rame? Iya. Paling banyak berapa orang? Gengbeng. Hah? Gengbeng? Iya, satu cewek, 10 cowok. Ceweknya yang enak dong? Enggak, ceweknya yang nge-shoot. Hah? Ceweknya yang nge-shoot? Cowoknya kan cowok. Otaknya cepet banget loh Dennis kalau hubungan ini. Cepet banget dia. Padahal gue baru mancing, ceweknya 1, cowoknya 10, ceweknya yang nge-shoot, cowoknya yang begitu. Jadi kalau party seks di dunia satanik itu cowok semua dong. Iya, kalau di dunia satanik itu semua yang hadir itu ikut terlibat dan itu wajib hukumnya. Wajib seks. Iya. Wajib ikut Yoi. Tapi karena gua kalau untuk khusus leadership kita dijatahin. Masih penjata. Udah dapat gitu. Sorry muncrat. Enggak apa-apa. Jadi gua kan ditanya, nanti bos kita udah dapat nih usia segini gitu.
Usianya berapa aja? Nanti bayi yang hasil hubungan seks tersebut kan kita memang disediakan kondom. Maksudnya semua ada, hasis ada. Jadi semua udah bebas, kan memang party. Jadi ya dilakukan di situ. Jadi akhirnya kalau nanti ada yang bunting, biasanya dibilang the golden child. Nah, kalau yang bunting hasil dari leadership itulah yang the golden child. Nah, the golden child itu adalah anak yang akan dibeset tanggal 20 Desember. 20 Desember apa? Ada ritual penghujatan terhadap Yesus. Nah, itu memperlihatkan bahwa ini ada anak yang akan nanti dibeset, terus dibagi-bagi buat leadership, dimakan. Lu pernah makan? Iya. Serius tuh? Iya. Rasanya apa? Enak. Hah? Karena kan kita ingat baik-baik, dunia satanik itu akses untuk mendapatkan darah dengan organ tubuh bayi itu di Indonesia kan gampang banget. Kerjasamanya kan dengan klinik aborsi. Klinik yang melakukan aborsi pasti klinik yang melakukan, yang punya kerjasama dengan satanik. Pasti. Nah, yoi. Kemarin gua ngonten, gua rencana besok gua mau ngonten di situ. Gua pas di satu tempat di daerah Jakarta Pusat ada klinik bersalin yang kemarin sempat diheboh di polisi yang mendapatkan 900 janin. Nah, gue pas kesana itu gue ketemu ada the golden child itu, golden baby. Berarti anak yang hasil persetubuhan party seks itu ada yang bunting dan digugurin. Itu nggak boleh. Nggak boleh? Iya. Tempat itu nggak akan laku. Maka besok gue rencana mau ke sana, gue mau bersihin. Tapi gimana bisa bedain itu golden child apa bukan? Ketahuan lah, kalau dalam orang-orang yang mengerti tahu. Orang dalam satanik itu tahu. Tahu banget. Tahu banget. Jadi baru kan ada perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus itulah yang minum darah dengan organ tubuh bayi. Tapi itu untuk organ tubuh tuh hanya di waktu-waktu tertentu, kayak Halloween, Walpurgis. Nah, itu beneran ada ya? Ada. Nah, itu darahnya itu dicampur dengan air, baru ditaruhin essence. Essence tuh apa ya, Bah? Kayak pewangi. Pewangi. Biar nggak. Jadi kayak rasa duren, kayak bau duren gitu. Dia ditaruhin begitu. Nanti kalau pembacaan firman di satanik itu hanya baca, tapi tidak ada khotbah. Jadi dia cuma ngebacain satu buku tentang fire, tentang air, atau tentang wind. Jadi tentang unsur alam. Nanti di setiap unsur alam itu, dalam setiap kali itu pasti akan dipanggil siapa, Belzebub, Belpegor, atau siapa gitu kan. Baru nanti di ending terakhir, di awalnya tuh praise and worship. Nah, itu tuh nyanyi. Nyanyi gimana? Nyanyi. Cuman dalam nyanyian itu tidak ada satu kalimat menyembah Satan. Jadi lebih ke penghujatan kepada Kristus. Oh, lebih penghinaan gitu ngatain. Fuck you Jesus. Jesus is stupid man. Jesus is the sexy man. Gitu. Dinyanyiin itu? Iya, dinyanyiin. Rame-rame? Rame-rame. Paling rame tuh satu gereja itu komunitas ada berapa orang? Kalau untuk di Jakarta kemungkinan besar sampai bisa 500.000. 500.000? 500 sampai 1.000 orang setiap kali ritual. 500 sampai 1.000? Satu minggu itu 3 kali ritual. Di mana biasanya? Biasanya di ballroom hotel. Ballroom hotel? Iya. Ballroom hotel yang terkenal gitu ya? Ya, di ballroom hotel dia terkenal, yang penting dia bisa nampung 1.000, 1.500 sampai 2.000 orang. Terus dikunci, terus mereka sex party gitu? Yoi, coy. Hah? Yoi. Di ballroom hotel? Lu ikut sex partinya? Pengen kepo aja gue. Takutnya di only touching, only sisi, only konten. Only touching lah, not sucking. Enggak, jadi kalau dunia satanik seperti itu. Jadi nanti ritual itu, kalau ritual pengorbanan itu hanya setahun itu 2 kali. Tapi ada ritual per tim. Jadi ada Sister of the Light. Nah, itu ritual perempuan-perempuan suci yang 13 orang perempuannya selalu full moon ritualnya, dan selalu dari 13 itu yang ada satu yang dipilih jadi permaisuri Lucifer. Nah, itu di Bandung tuh pernah dulu namanya Melanie Prasetyo. Bukan lu boleh undang tuh di sini, namanya Lala. Dia itu sampai punya ilmu teleport. Bisa teleport? Yoi. Dari Satan? Yoi. Lu boleh tanya orangnya. Lu boleh undang kalau nggak percaya. Dunia satanik itu begitu. Jadi nggak pakai emaknya duduk di depan pintu toilet. Ya, ini toilet masuk.
ya kan? Hanya satu pintu. Emaknya duduk di sini nungguin anaknya. Dia tunggu anak gua nggak keluar. Dia buka semua kamar mandi, anaknya nggak ada. Terus gimana? Anaknya udah di Ciwidey. Hah, Medina dong. Kayak Medina di Ciwidey. Di Ciwidey. Ada kan di situ? Di Bandung ya? Yoi. Iya. Di cewek. Yoi. Padahal saat itu duduk di situ. Di BIP. Mamanya ngejagain dia di depan pintu toiletnya, bukan di tempat makan. Terus anaknya ke toilet di pintu masuk toilet. Jadi ini toilet masuk nih. Ini kan pintunya toh. Sini laki, sini perempuan. Ini pintu. Maknya duduk di sini. Di dalam ini kan bilik-bilik nih. Ya toh? Iya. Mamanya nungguin. Iya. Nggak ada. Mamanya datang ke kamar-kamar ini kosong. Anaknya udah nggak ada. Di Ciwidey. Anaknya udah di Ciwidey. Itu karena dia kawin sama Lucifer. Iya, itu calon mempelai Lucifer. Calon mempelainya. Tapi dia selamat sebelum jadi. Oke. Tobat dia. Tobat. Dan dia udah pendeta sekarang. Ya puji Di GBI. Tuhan, puji Tuhan. Ya, itu jadi maksudnya gini. Jadi kita nggak pakai jahe, nggak pakai bunga kenanga, nggak pakai bunga 7 rupa. Kita real. Dulu gua di Manado boleh tanya banyak gereja. Kok bisa nembus dinding? Serius tuh? Tuhan marah bohong, dosa kan? Bohong. Iya bohong, nggak boleh. Nembus dinding. Langsung gitu Iya. aja. Kan gua punya ilmu pentagram. Tapi di saat gua jadi anak Tuhan, gua memilih keyakinan sebagai umat yang percaya kepada Kristus, ya semua harus gua outing, letak. Gua belajar Alkitab, gua baca Alkitab sampai hari ini 18 kali gua baca sampai selesai. Jadi yang gue pegang sekarang adalah firman. Ilmu yang ada di masa lalu gak lagi gue pegang. Karena buat gue Dennis, ini kebaikan Tuhan gue jadi artis. Dari sisi muka gue gak cocok. Gue kalau main sinetron ya paling kebagian jatuh dari pohon. Gue main di ganteng-ganteng serigala aja gue cuma manggilin Aliando, bro ditabrak mobil. Bisa pulang. Iya, jadi gue maksudnya gue dari sisi muka gak mungkin jadi artis. Nggak ada potongan jadi pemain film. Ada lucu. Ih lucu dong. Sekarang gue tanya, apakah gue lucu sama itu? Enggak, gue sangat tertutup. Gue orangnya sangat ekstrovert. Ekstrovert apa introvert? Gue sangat tertutup karena gue malu dengan hidup. Lu bayangin gue menyimpan rahasia mak gue di Pasung tuh 40 tahun. Kenapa lu buka akhirnya? Karena waktu gue di Somasi itu gue baru buka. Gue dipanggil dari kecil tuh anak orang gila. Tapi gue nggak pernah sakit hati. Dari situ gue membangun bahwa gue harus sukses, gue harus jadi seseorang. Jadi gue harus bekerja keras. Gue nggak ngelewatin fase. Gue kalau minta duit ngetok jadi. Gue minta duit apa? Berapa sih? Gue minta sama Baal juga gue bisa. Orang gue tahu mantranya. Cuman kan sekarang pertanyaannya, your soul, dia tahan. Mau ngapain lu hidup? Kan roh, jiwa dan tubuh. Lu mempertanggungjawabkan roh, jiwa dan tubuh itu kan mumet. Apa sih rasanya pas waktu masih sama Satan? Bahagia atau enggak? Tekanan. Karena gue leadership, gue kan punya target. Target untuk cari berapa jiwa? Gue nggak cari jiwa, gue megang wilayah, gue teritori, gue jadi ini. Contoh Jakarta Barat, gue harus hantem nih. Teritorinya gue harus connecting, gue harus kerjasama. Jadi daerah Jakarta Barat penuh dengan prostitusi, itu contoh. Nah, atau kita Jakarta Utara harus begini. Nah itu kita mapping. Ada letak, udah gue patok, gue klaim Jakarta Barat sekarang udah miring nih. Udah prostitusi dibebasin, pinggir jalan orang jual diri, diskotik mulai dari yang normal sampai yang nggak normal. Banyak realita loh ini, iya. Ya itu memang begitu. Maksiat makin merajalela. Ya iyalah, setan kan sebisa mungkin menarik banyak orang untuk menjadi anggotanya. Iya, biar semua jadi setan juga. Iya, jadi di saat nanti penghakiman Tuhan terjadi, dia nggak sendiri dihukum di neraka. Dia ada gerombolan. Nah, itu pekerjaan gue dulu. Nah, jadi sekarang di saat gue udah menjadi anak Tuhan, ya gue sebisa mungkin untuk mengendalikan banyak hal, termasuk hawa nafsu. Gue udah nggak touching banyak, gue udah nggak touching kayak dulu jelalatan tangan kemana-mana, pingin megang tete, nenen, pentil tete dan sebagainya. Udah nggak lagi. Tapi orang nanya, terus gimana ngol pengendalian diri terhadap seks? Ya gue coli juga masih lah. Coli masih. Daripada kanker prostat, lu gila aja.
Ya nggak mau lah gue, maksudnya Jangan gini. Itu pakai yang sabun ya. Itu yang jangan ada scrubnya. Jangan, udah 40 tahun. Jangan di kamar mandi. Di kamar mandi. Nggak boleh. Tapi di mana balkon? Varises. Soalnya gue pernah pengalaman udah mau keluar, toto kaki ngancing. Nih yang ketawa nih dua laki pasti pernah ngalamin kan? Gila loh, sampai gayung jatuh. Dia masuk lagi. Masuk lagi. Jadi ya gue maksudnya hawa nafsu ada, tapi gue melakukan pengendalian diri. Itu yang gue selalu bilang. Orang kan nanya gini, Ngol, lu tuh menjadi artis, di satu sisi lu jadi hamba Tuhan, anak Tuhan. Apa yang membuat hidup lu tuh jadi kayak nggak ada beban? Itu yang gue selalu bilang, Denis. Gue melakukan yang namanya kompromi. Tapi terhadap hidup, bukan terhadap dosa. Jadi lu juga sama. Lu harus kompromi terhadap dunia. Lu harus kompromi terhadap hidup lu. Tapi kalau terhadap dosa, tetap nggak boleh. Kalaupun gue jatuh dalam dosa, gue selalu bilang prinsip gue adalah the cross law. Gue pegang hukum salib. Vertikal dengan horizontal itu beda panjang. Yang horizontal cuman segini, yang vertikalnya kan. Jadi di saat gue melakukan dosa, gue solusinya minta ampun sama Tuhan. Tapi di saat gue melakukan sebuah kesalahan, gue solusinya meminta maaf pada orang tersebut. Dan itu gue gentle sama lu tuh keren. Lu selalu setiap hari ujungnya lu selalu say sorry. Karena itulah prinsip hidup. Di saat kita menyakiti orang, minta maaf. Tetapi di saat kita berdosa kepada Tuhan, minta ampun. Nah, dia selesai. Jadi gue disuruh orang, tapi kan lu anak Tuhan masa pakai anting? Emang ada yang ngomong gitu? Nggak apa-apa, yang penting kan berlian. Kan mau ke Citayam abis ini. Iya. Kita kan mau fashion show. Di Citayam, iya udah cocok. Ganjil genap. Ganjil genap. Gage. Kalau lu pengen gak ganjil genap, minta hujan. Toto polisinya pakai baju hujan. Bintang Barara. Ya, jadi buat teman-teman semua adalah, ya itulah lebih bagus. Udah, lu beragama mungkin, tapi kak gereja gua kecil, tapi gereja gua nggak banyak jemaatnya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya, karena itu berarti gereja yang masuk kategori kawanan kecil. Ya toh. Tapi kalau gue pingin gereja yang besar, banyak gereja yang besar. Lu pingin bergabung dengan, tapi kak musola kita kecil banget. Ya nggak apa-apa. Di mana lu ditempatkan Tuhan untuk berbakti, untuk beribadah, ya lakukan. Yang lain-lain itu nanti haknya Tuhan. Betul. Tuhan yang akan melakukan banyak hal yang nggak akan pernah terduga dalam hidup kita. Jadi tapi jangan pelarian ke dukun. Jangan. Iya, jangan ke dukun. Kalau lu lagi stroke, paling pertama yang lu datengin tuh ke dokter. Ke dokter. Karena pasti otomatis harus tensi darah. Kenapa dia gila 182, berarti per 100, berarti ya bener lah dia stroke. Tapi jangan berpikir bahwa stroke itu karena dibuat orang, belum tentu. Karena bisa aja karena cara makan, pola makan, gaya hidupnya yang membuat dia gitu. Kok dukun kok kita ke dukun ada tensiannya nggak ya? Enggak ya? Enggak, gue belum pernah sih ke stroke. Jangan. Anak gue masih kecil gitu. Anak gue cewek, soalnya anak cowok sama cewek kan beda. Iya. Lu anak cowok tuh 4 bulan sekali lu beli sepatu di anteng. Anak cewek nggak bisa lihat bando, jepitan rambut segala macam dia beli. Lu bayangin, gue sampai pernah bilang sama mak gue, lama-lama anak gue masih panti asuhan. Lu bayangin dia kan, gue gerejanya Glow. Lu tau kan anak gua, Glow emang ada matahari, kan adanya GI dan PI, nggak ada noti di situ. Kalau ada noti itu ada jepitan rambut hitungan 12 biji. Lah kalau di Plaza Indonesia kan hitungannya satu-satu, jepitan rambut 200. Jadi kadang-kadang ya itulah hidup ya, itulah cara Tuhan membuat kita tuh selalu, Tuhan tuh suruh kita nikmati. Yang penting 3 hal yang lu harus pegang, jaga hati. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Gua nggak punya dendam dengan siapapun. Sesama komunitas ngejatuhin gua nggak punya dendam. Yang kedua, kendalikan pikiran. Gua nggak mau mumet sama COVID. Karena ternyata nggak cuman COVID yang bikin orang meninggal, demam berdarah juga bikin orang meninggal. Semua juga bikin orang meninggal. Kan? Karena penderitaan buat orang COVID itu yang hidung pesek. Karena sampai hari ini pengambilan sampel selalu menggunakan lubang hidung. Betul. Ya kan, lalu kalau hidungnya mancung kan lubangnya gede. Nah kalau kami yang minimalis begini, udah dicolok, toto diputer di dalam, kan sakit hati kitanya, gitu. Jadi
kendalikan pikiran lu. Lu mau makan apa aja yang penting agak sesuai dengan norma agama. Kalau lu Muslim ya jangan makan babi. Tapi kalau lu Kristen ya wajib makan babi. Karena hukuman mati, soal orang mati itu bukan makanannya. Karena mau lu makan nasi merah, nasi putih tetap meninggal. Kalau pingin nasi yang enak, nasi kuning. Kenapa yang enak nasi kuning? Ada ayamnya, ada semua, ada lengkap ya. Lengkap. Jadi hidup tuh jangan dibuat ribet. Hidup tuh jangan dibuat ribet. Nikmati, enjoyable. Nikmatin aja, jangan bikin pusing. Kata Pendeta Gilbert juga. Jangan dibuat mumet. Lu kalau sakit ke dokter. Tapi bang, kita udah ke dokter, kok nggak kelihatan gitu? Ya mungkin Ronsen MRI. Ya, atau mungkin CT scan. CT scan. Ya kan? Kalau mungkin di ronsen juga bisa, ya kan? Ya kalau memang nggak ketemu, ya mungkin otak kita halu. Tapi kadang-kadang kita mikir apa yang kita pikirkan itu yang terjadi loh. Ya jadi lebih bagus jangan mikir. Kan Tuhan yang bilang janganlah pernah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Ya udah lu semampu mikir ya kalau gue boleh jujur, orang nanya Ngol, kenapa ya gue nggak pernah lihat lu ke luar negeri gitu. Kalau artis lain kan bawa media ke Hong Kong gitu. Gue mau ngapain orang ngomong bisa bahasa Inggris? Gue pakai bahasa isyarat. Iya. Kalau bahasa Thailand gue bisa. Cap go mehap. Pokoknya cepet banget. Ya. Jadi gue menikmati hidup, gue santai. Dan itu yang gue juga kadang-kadang ngeliatin lu juga. Rempong amat nih cewek tapi santai. Iya bodo amat ya dikatain bodo amat. Apa-apa. Ya nggak apa-apa, orang bukannya bayar pajak gue. Iya benar. Orang gue sakit bukan dia yang ngirim obat. Bukan dibawa ke dokter, bukan dokter sendiri. Itu di media. Ya ini adalah bagian dari karma yang dia terima. Mata lu. Bro, kalau ada teman kesusahan tuh jangan dikutuk. Yang ada lu doain. Betul. Itu yang benar. Mungkin dia bersalah, nggak apa-apa. Karena apa yang dia tabur dia yang dia tuai. Betul. Tapi lu bukan gulmanya, jangan ikut-ikut nimbrung di situ. Ya kan? Jadi yang paling terakhir dari semua penyesatan di dunia ini, dalam dunia satanik berakhirnya menakutkan. Pimpinan semua penyesatan di dunia berakhirnya dengan kata celaka. Pasti. Karena Alkitab juga bilang tuh, tanya sama Papi Gilbert. Di kitab Matius, Markus, Lukas dibilang penyesatan itu ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Celaka itu kan diawalin kata akhirannya jadi kecelakaan. Jadi semua yang itu kecelakaan. Ada yang lompat, ada yang bunuh diri, ada yang OD. Jadi semua meninggalnya dalam posisi kecelakaan. Richard Ramirez hukuman mati. Banyak banget mereka yang terkecimpung di dunia okultisme, satanisme, hidupnya di ujung menakutkan. Jadi mendingan buat teman-teman percaya kepada Tuhan yang benar. Betul, karena lebih berkah jauh dan nggak menyeramkan. Janjinya ya dan amin. Janji Tuhan tuh pasti, janji Allah tuh pasti. Tapi kalau percaya kepada klinik, kepada kedukun, kepada wewe gombel, buto ijo. Thanos. Ya kan, gue boleh jujur, setan di Indonesia itu mayoritas difabel. Kenapa? Cacat. Kenapa? Suster ngesot. Pocong lompat, wewe gombel bolong, nenek gayung, kakek cangkul, bukannya udah tobat masih jadi setan. Kuntilanak, buto ijo, semua cacat. Kunyang, cacat ya. Iya, cuman perut badannya hilang, cuma isinya doang. Jadi kenapa lu takut? Ya kan? Pocong takutnya sama apa? Sama portal. Nggak bisa ini. Sepi. Nggak bisa lompat dia. Lu pernah lihat nggak video pocong di jalan tol? Kan dia nggak bisa lompat. Ketinggian soalnya dia masa membu. Itu namanya pocong PA kalau Jadi wewe gombel. Apa yang dia kutip suster ngesot. Paku payung ngesot. Terus santai dia balik. Lagian suster kita tuh maksudnya gini, kenapa kita sama suster ngesot tuh harus pingsan? Ya kan? Lu jalan cepet, suster ngesot nggak bisa ngejar. Yang ngesot cepat. Jangan buru-buru, capek nih. Lagian suster ngesot itu kan cuma ada di rumah sakit, nggak mungkin ke rumah. Namanya juga suster. Bayangin dari rumah sakit Koja, Tanjung Priuk, Bonangkutin orang, Jalan Warakas. Dia turun nih 1:30. Cek. Goblok kontainer, dia balik lagi. Jauh ya, Wak.
Sampai jam 5 subuh dia nyampe rumah, dia turun mati lagi gue nih. Keburu. Nah, iya, nyampe Keburu rumah dia ngetok-ngetok dikira mau nakutin, enggak. Bu, bagi betadin dong. Kecuali suster ngesot pakai roller coaster. Jadi ngapain sih kita takut? Iya, jangan takut sama setan ya, bener-bener. Takutlah sama Tuhan dan orang tua. Betul, Jadi, setuju. Tuhan dan buat orang tua. Teman-teman yang menjadi pencinta Dennis, ingat baik-baik, menjadi teman yang keren adalah teman yang tidak hanya menjadi viewer tapi juga menjadi subscriber. Betul, cocok. Jangan lupa di subscribe, Yeay. di like, di komen, di share. Paling penting lonceng biar lu yang paling pertama dapet. Oke, coy. Oke. God bless you. Closing kan? Ini gue yang punya acara, apa lu yang punya acara ya? Kebalik, dia yang harus closing. Oke guys, sampai sini dulu. Kalau nggak kelak-kelak nih sampai besok kayaknya. Berapa jam tuh? Buset, 1,5. Ya udah guys, sampai sini dulu. Tapi dulu ilmunya udah beneran bisa. Ya Allah lagi. Oke, jadi ilmu gue tuh bukan cuman nembus tembok. Apa aja? Kalau Mbak Rara ngusir hujan, gue manggil hujan. Manggil hujan? Ya, terus? Bisa. Gue bisa ngitung something. Something apa sih, softtek? Apa sih? Kalau kita tuh anak satanik tuh bisa melihat apa yang di atas, apa yang di sana, apa yang akan terjadi. Apa yang terjadi? Iya. Cuman hanya dari melihat atas. Gitu. Yoi. Terus? Udah. Itu yang paling keren ilmunya. Iya, tapi itu keren, lebih keren daripada dukun-dukun yang kemarin sih. Oke. Bisa. Yang paling keren tuh Melanie Ricard Prasetyo tuh. Repot ya. Kabur loh. Nanti minta nomornya ya. 7 kali loh kita ngejar. Akhirnya waktu itu dia selamat. Dan dia akhirnya memutuskan untuk berjalan pada kebenaran. Oke, puji Tuhan. Dan gue berdoa juga buat teman-teman dukun yang ada, ya maksudnya mereka menjadi pribadi yang makin keren. Ya kan, susah deh kayaknya melakukan sesuatu yang yang menjauhi norma hukum. Jadi karena gini, kalau kita nipu orang, kita juga akan ditipu. Mungkin kita tidak, tapi anak kita, cucu kita nantinya. Jadi mendingan berpikir dengan cara yang logik bahwa apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Orang China bilang begini. Lu nabur biji rambutan 1, tapi di saat dia menjadi sebuah pohon, lu bisa menghasilkan 10 karung. Jadi jangan sampai kita menabur keburukan 1, akhirnya keturunan kita yang akan menerima taburan dari keburukan yang kita tabur tadi. Betul. Jadi mendingan taburlah hal yang baik, maka keturunan kita nantinya akan menjadi orang-orang yang baik. Amin. Gitu aja sih. Kalau keluarga gua memang keluarga orang kaya, oma gua orang kaya. Karena kekayaan keluarga gue sampai 7 turunan. Nah gue ke-8. Ke-8 jadi udah habis. Udah habis. Tinggal koin gope. Tapi nggak apa-apa. Indonesia tetap koin gope diambil kan. Betul. Diambil tetap dipungut. Jatuh gue pungut. Gue mah kebalik. Gue tetap harus kelihatan elegan. Gimana? Kaki dulu yang kesana. Karena kan nggak mungkin ada dulu. Enggak, kita pura-pura dulu. Ngamanin dulu ambil. Ya tapi itulah. Ya. Oke guys. Bye.